Selamat sore pemirsa, kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Selasa 13 Agustus 2024. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Udrandar Rolinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, untuk mewujudkan lahan produktif di saat El Nino melanda Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Pertanian bersama TNI mempercepat program perluasan lahan dan pompanisasi yang ditargetkan pada lahan seluas 97 hektar di Provinsi Sumatera Utara. Kementerian Pertanian melakukan rapat koordinasi perluasan areal tanam, pompanisasi dan pembinaan penyuluhan pertanian Provinsi Sumatera Utara di Aula Balai Prajurit Kodam 1 Bukit Barisan, Jalan Gatot Subroto, Medan. BMKG telah memberikan peringatan untuk beberapa bulan ke depan akan terjadi musim kemarau. Untuk menghadapi musim ini, Menteri Pertanian menggalakkan program perluasan areal tanam dan juga pompanisasi. Kementerian Pertanian menjalankan program ini bekerjasama dengan dinas-dinas di kabupaten kota dan dibantu dengan jajaran TNI. Ditargetkan seluas 97.000 hektar perluasan areal tanam dapat selesai pada Agustus dan September 2024. Hal tersebut dapat dioptimalkan pada lahan rawa seluas 30 hektar, melakukan pompanisasi seluas 49 hektar dan padi gogo 17 hektar. Wakil Kementerian Pertanian Republik Indonesia Sudaryono mengatakan Sumatera Utara termasuk dalam senter pangan di Indonesia sehingga menjadi perhatian serius dan membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Memang Sumatera Utara ini juga merupakan satu di antara 13 sentra pangan kita ya di Indonesia, maka menjadi perhatian yang sangat serius bagaimana program ini bisa terlaksana dengan baik, tepat waktu dan secepat-cepatnya bisa kita capai. Orang itu sudah nanam dengan naturalnya, mereka memang sudah nanam, maka kita ingin semua dipercepat. Jadi nggak usah nunggu hujan nanti di akhir tahun, tapi sekarang pun dengan adanya pompanisasi dibantu, ada yang ditaruh di Kodim, di dinas, ada yang langsung ke kelompok-kelompok tani, itu betul-betul bisa membasahi sawah, mengairi sawah, pupuknya sudah siap, benihnya ada, segera nanam. Polda Sumatera Utara menetapkan 2 orang pelaku perdagangan sisik terenggiling sebagai tersangka. Selain 2 orang yang sudah ditangkap oleh polisi, kini tengah memburu para pelaku lainnya yang diduga sudah beraksi lebih dari sekali. Penetapan 2 orang pelaku disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi, kepada wartawan pada Senin siang. Sebelumnya, petugas dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara menggerebek rumah yang berada di Jalan Cermai, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dalam penggerebekan tersebut, petugas mendapati setidaknya 18 karung goni yang berisikan 987 kg sisik terenggiling. Selain sisik terenggiling, petugas juga mengamankan 2 orang terduga pelaku yang diketahui bernama Arif Hidayat dan Rahmat. Hadi menyebutkan bahwa kini pihaknya tengah bekerja sama dengan BBKSDA Sumatera Utara dalam mengungkap jaringan perdagangan sisik terenggiling yang masuk dalam kategori hewan yang dilindungi. Selain itu, pihaknya tengah memburu para pelaku lainnya yang ikut terlibat dalam perburuan hewan tersebut. Saat ini barang bukti masih berada di Polda Sumatera Utara yang nantinya akan diserahkan ke BBKSDA. Kedua tersangka kini terancam dengan pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun penjara. Pelaku sudah kita tetapkan sebagai tersangka, keduanya juga sudah ditahan dan prosesnya dalam proses penyidikan. Ini adalah hewan langka yang dilindungi, tentu kita juga bekerja sama dengan rekan-rekan dari BKSDA. Belum sampai sejauh itu, penyidik masih mendalami terkait dengan jaringan, kemudian pasar yang mereka edarkan selama ini. Kita menduga bukan hanya satu kali ini. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Pemberhentian dengan hormat seorang dokter PNS berinisial BDS dipecat oleh Bupati Samosir diduga buntut pengungkapan sejumlah kasus dinas kesehatan di media sosial. Pemerintah daerah memberikan waktu selama 15 hari untuk melakukan banding.
Didampingi dua penasehat hukum, dokter pegawai negeri sipil berinisial BDS yang bekerja di Puskesmas Cianjur Mula-Mula Kabupaten Samosir yang diberhentikan dengan hormat bukan atas permintaan sendiri oleh Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom mendatangi kantor BKPSDM untuk menerima surat pemberhentian yang akan disampaikan oleh tim penegak disiplin. Tim penegak disiplin memberikan 19 poin pelanggaran dan kewajiban yang disangkakan kepada BDS. Sementara putusan pemberhentian tersebut dinilai BDS tidak berkeadilan. Diduga pemerintah daerah Kabupaten Samosir yang memecat BDS berbuntut pengungkapan kasus di puskesmas harian di media sosial hingga viral terkait alat kesehatan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran serta tanda tangan palsu. Sementara pasca viral pengungkapan kasus yang disebarluaskan di media sosial menjadi berujung pengaduan warga Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang mencatut sejumlah nama pejabat daerah Kabupaten Samosir yang diduga juga ikut terlibat. Akibatnya pemerintah daerah Kabupaten Samosir menilai perbuatan BDS membuat puskesmas harian tidak kondusif. Rohani Bakara selaku Kepala BKPSDM mengatakan telah terjadi ketidakkondusifan puskesmas harian terkait alat kesehatan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran serta tanda tangan palsu yang diungkap BDS di media sosial hingga viral. Surat rahasia misalnya. Contoh, ketika saya panggil klarifikasi tanda tangan, dia belum ke sini, tapi suratnya sudah di sosial media. Itu bukan sikap ASN. Contohnya, yang dilaporkan itu katanya pemalsuan tanda tangan. Nah, di pemalsuan tanda tangan itu kan BKD tidak punya otoritas menyatakan itu palsu atau enggak. Kita hanya memproses pegawai-pegawai yang CPNS menjadi PNS karena sudah ada aturan. Ketika itu kita mintakan persyaratan. Memang kalau SKP itu bukan persyaratan yang harus. Tapi kenapa ini juga kami lampirkan supaya ada pimpinan untuk melihat penilaian kinerja bawahannya. Artinya seandainya pun SKP itu ditarik bukan mempengaruhi proses pengangkatannya. Sementara itu, Dokter PNS dipecat mengatakan putusan pemecatan oleh Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom tidak adil. Pasca viral pengungkapan kasus yang disebar di media sosial menjadi berujung pengaduan warga Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang mencatut sejumlah nama pejabat daerah Kabupaten Samosir yang diduga terlibat. Saya punya komunikasi secara lisan kepada tim BPK yang kemarin turun ke Samosir tahun 2024 ini, bulan 4 kemarin, saya dijumpa. Jadi ketika itu saya tanya, saya ceritakan kepada Peter Talam Banua. Akhirnya Peter Talam Banua melaporkan itu ke Kejatisu. Pesta terlibat, Kadinkes terlibat, Kepala BPKAD mendiamkan dan membiarkan inspektorat mengamini. 2 kali kasusnya, ada tagihannya 80 juta, saya lupa, sama 285. Itu inspektorat yang hitung. Jawaban Haryanja juga salah satu tim penegak disiplin. Kasus pemalsuan tanda tangan saya, itu Kepala Dinas Kesehatan juga terlibat karena membiarkan. Dan saya garis bawahi, saya sudah laporkan itu ke BKD tanggal 13 Oktober 2023 bahwa tanda tangan saya dipalsukan. Kemudian tanggal 18 Oktober 2023 tetap dilantikkan oleh Bupati Samosir dengan Kepala BKD CPNS yang saya tuduhkan. Dalam kurun waktu 1 minggu, Polda Sumatera Utara sudah menangkap 161 pelaku penyalahgunaan narkoba dan menyita puluhan kilogram narkoba jenis sabu-sabu, ganja, dan juga ekstasi, serta mengamankan para pelaku oleh Polres jajaran wilayah Sumatera Utara. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi pada Senin kemarin. Hadi menyebutkan penindakan ini terhitung dari 5 hingga 12 Agustus 2024. Pada pengungkapan tersebut, pihaknya berhasil mengamankan puluhan kilogram narkoba jenis sabu-sabu, 11 kilogram ganja, dan ratusan butir pil ekstasi. Ratusan pelaku yang diamankan juga merupakan hasil operasi petugas dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara. Hadi menegaskan pihaknya akan terus bergerak untuk menuntaskan jaringan peredaran narkoba, termasuk menangkap para bandar besar. Menjelang PON ke-21 Sumut Aceh, pihaknya akan terus menjaga perbatasan antar provinsi agar barang haram tersebut tidak masuk dan mengganggu event olahraga terbesar di Indonesia. Hadi menghimbau masyarakat agar terus memberikan informasi terkait adanya peredaran narkoba maupun perjudian.
ada kurang lebih 59 kilogram sabu-sabu dan ratusan butir ekstasi. Tentu ini melanjutkan komitmen kita Polda Sumatera Utara untuk terus melakukan penindakan terhadap pelaku-pelaku narkoba, pengguna, pengedar, bandar, dan jaringan. Jadi sekali lagi ini adalah penegasan dan komitmen yang sudah berjalan di Polda Sumatera Utara. Pemirsa, tim unit 2 Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai berhasil mengungkap pengedar narkoba berinisial RWU, warga Medan yang mengedarkan narkoba di wilayah Kecamatan Perbaungan. Keberhasilan petugas ini dengan melakukan penyamaran terlebih dahulu. Tim unit 2 yang dipimpin Ibda Pranata Purba beserta anggotanya melakukan penyergapan di Simpang 3 Perbaungan. Tersangka RWU yang tengah duduk hendak melakukan transaksi dengan calon pembelinya. Naas, pelaku terlebih dahulu diringkus oleh petugas. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti 100,53 gram sabu, 100 butir pil ekstasi, 1 unit handphone, serta 1 sepeda motor NMAX. Wakapolres Sergai Kompol Elisa Sibuea didampingi AKP Iwan Herman mengatakan bahwa pengungkapan pelaku berkat informasi dari masyarakat dan pelaku merupakan pengedar di wilayah Perbaungan. Dari hasil pengembangan, pelaku mendapatkan barang haram tersebut dari orang tidak dikenal di Kota Medan melalui temannya berinisial TTT yang merupakan napi di Tanjung Kusta. Kemudian pelaku disuruh untuk mengantarkan dan mengedarkan barang haram tersebut dengan upah Rp800.000. Hingga saat ini petugas masih menyelidiki dari mana asal barang haram tersebut. Narkotika jenis sabu seberat 100,53 gram dan pil ekstasi sebanyak 100 butir. Aku ini adalah sebagai pengedar, sementara barang bukti yang disita dari pelaku ini adalah diperoleh dari seseorang yang tidak dia ketahui namanya. Teknik pengungkapan kasus ini adalah undercover buy. Jelang pelaksanaan PON 2024, tim gabungan Pemko Medan terus mensosialisasikan kepada pedagang kaki lima agar tidak berjualan di badan jalan dan di atas saluran drainase. Meski sempat mendapat perlawanan, sejumlah lapak pedagang kaki lima di atas drainase dibongkar. Tim gabungan Pemko Medan yang terdiri dari Satpol PP Kecamatan Medan Helvetia, Medan Sunggal, Polsek Sunggal, dan Polsek Medan Helvetia beserta PD Pasar Kota Medan melakukan penertiban pedagang kaki lima yang masih berjualan di badan jalan dan di atas saluran drainase di Jalan Kelambir 5, Pasar Lalang, Medan kemarin malam. Sebelum penertiban, petugas gabungan telah melakukan sosialisasi. Namun saat dilakukan penertiban, sebagian warga tidak menerima. Akibatnya sempat terjadi perdebatan, saling dorong, dan hingga nyaris bentrok. Amarah warga mulai mereda setelah pihak kepolisian dan Satpol PP memberi pengertian. Petugas melanjutkan penertiban dan menemukan adanya lapak jualan yang menutup saluran drainase, sehingga saluran drainase tertutup hingga tidak ada bak kontrolnya. Dengan menggunakan alat berat, petugas membongkar lantai yang menutup saluran drainase. Kapolsek Medan Sunggal Kompol Bambang G. Huta Barat mengatakan, Pemko Medan tidak melarang pedagang berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemko Medan menghimbau pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan dan di atas saluran drainase agar berjualan di tempat yang telah disediakan seperti Pasar Lalang. Hal ini dilakukan untuk memperindah Pasar Lalang dan melancarkan lalu lintas serta menciptakan kenyamanan pengunjung yang akan berbelanja. Untuk mengarahkan masyarakat kita tidak lagi berjualan di tempat yang memang bukan tempatnya. Kita tidak melarang masyarakat kita untuk berjualan atau mencari nafkah, tapi kita arahkan mereka untuk berjualan untuk mencari nafkah di tempat-tempat yang sudah memang disiapkan. Kita ke tempat yang lebih layak, ke tempat yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk mereka bisa berjualan. Ya, mungkin itu aja malam hari ini. Di sorotan lainnya pemirsa, diduga korsleting listrik 4 rumah semi permanen di Kecamatan Medan area Kota Medan yang berlokasi di kawasan padat penduduk ludes terbakar. Sebanyak 6 unit mobil milik Disdam Karmat Kota Medan diturunkan untuk menjinakkan api. Tidak ada korban jiwa pada kejadian tersebut.
Inilah video amatir milik warga yang merekam saat api dengan cepat menjalar dan membesar hingga menghanguskan 4 unit rumah semi permanen di Jalan Abdul Rahman Hakim, Gang Langgar, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Banyaknya material berbahan kayu yang mudah terbakar menyebabkan api cepat membesar dan menyambar rumah yang berada di sekitarannya. Warga panik saat hendak menyelamatkan barang pribadi menyebabkan petugas terhalang dan sempat kesulitan saat menjinakkan api. Kepala Dinas Disdam Karmat Kota Medan Muhammad Yunus mengatakan pada insiden kebakaran yang menghanguskan 4 rumah ini menurunkan 6 unit armada mobil milik Disdam Karmat Kota Medan. Menurutnya api diduga berasal dari rumah salah satu warga yang terjadi korsleting arus pendek listrik sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran. Ya, saat ini sedang proses pendinginan, jadi untuk jumlah objek yang terbakar masih dalam pendataan. Lebih kurang 6 armada kita turunkan pada operasi saat ini untuk korban jiwa dan luka masih nihil. Kita beralih ke Kabupaten Sergai pemirsa. Sebanyak 154 Dalmas Sabara Polres Sergai bersama satuan lainnya melakukan pengamanan aksi penghadangan massa yang mencoba mengambil kotak suara serta upaya unjuk rasa yang menolak hasil pilkada di Kabupaten Sergai. Aksi percobaan pengambilan paksa kotak suara yang dilakukan sekelompok orang merupakan simulasi Sipam Kota dalam rangka operasi Mantap Raja Tobat 2024. Saat ini serangkaian tahapan pilkada sedang berjalan. Untuk itu jajaran Polres Sergai terus melakukan latihan rutin pematangan dalam pengamanan di setiap tahapan pilkada. Mulai dari pencoblosan hingga dengan perhitungan suara di tingkat kabupaten, sejumlah adegan diperagakan seperti tindakan cepat dalam mengambil kotak suara dari para pelaku dan upaya massa yang mencoba menerobos kegiatan penghitungan suara di kantor KPU yang saat itu dijaga ketat tim Dalmas Polres Sergai. Wakapolres Sergai Kompol Elisa Sibuya mengatakan, kekuatan tim sebanyak 446 orang, namun dalam latihan ini masih dikerahkan 154 orang. Jumlah tersebut bisa bertambah melihat situasi lapangan pada kondisi hijau, kuning, atau merah yang merupakan situasi siaga 1. Pengamanan kegiatan pemungutan suara itu dalam suasana atau dalam tahap situasi hijau. Itu ada kejadian insidental di mana kotak suara dirampas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan situasi itu dikategorikan pada situasi hijau, ulangi pada situasi kuning, sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur kepada pihak-pihak yang melakukan perampasan kotak suara. Pemirsa, sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Kepala Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Provinsi Sumatera Utara melakukan audiensi ke TVRI Sumatera Utara terkait sosialisasi rencana pembangunan kantor DPD yang baru agar dapat dimanfaatkan untuk menampung aspirasi masyarakat. Sejalan dengan fungsi sekretariat kantor Dewan Perwakilan Daerah, maka dianggap penting untuk melakukan pembangunan kantor yang lebih representatif dan dapat dijangkau oleh masyarakat daerah untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Kepala Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Utara, Yudi Herdiana Yusak, yang melakukan audiensi diterima Muhin selaku PLT Kepala Subbagian Tata Usaha TVRI Stasiun Sumatera Utara dan Bustami selaku Ketua Tim Perencanaan Pengendalian dan Pengembangan Umum. Berbagai hal disampaikan terkait dengan tugas pokok masing-masing lembaga, baik dari TVRI maupun Sekretariat DPD RI. Sebagai lembaga penyiaran publik, PLT Kasubag Tata Usaha juga menyampaikan berbagai program yang dimiliki oleh TVRI Sumut dalam memberikan informasi dan hiburan kepada masyarakat. Kepala Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Utara Yudi Herdiana Yusak menyampaikan jika wacana pembangunan kantor tersebut telah mendapat lahan hibah dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan untuk itu saat ini tengah dilakukan berbagai persiapan agar dapat dilakukan pembangunannya.
Dikatakan lagi sampai saat ini berbagai elemen masyarakat selalu datang ke kantor DPD RI Provinsi yang ada di Kota Medan. Seluruh hal yang disampaikan akan menjadi bahan masukan bagi anggota DPD RI Provinsi Sumatera Utara. Audiensi kami ke sini bertujuan untuk menyampaikan sosialisasi tentang peran dan fungsi DPD RI, baik itu kantor daerah, pusat dan juga anggota. Rencananya ke depan mungkin memang di seluruh provinsi sekarang kita udah ada kantor daerah. Nah, terutama yang sekarang di Provinsi Sumatera Utara ada di Jalan Gajah Mada nomor 32. Dan ke depannya memang kita lagi berencana kepada Pemprov untuk meminta lahan hibah, dan alhamdulillah sekarang dalam proses pensertifikatan lahan hibah kita udah dikasih seluas 2000 meter persegi lebih lah. Kalau masyarakat silakan aja kalau memang mau berkunjung ke kantor DPD Provinsi Sumatera Utara yang ada di Jalan Gajah Mada 32, itu baik mau menyampaikan aspirasi ataupun sekedar berkunjung ke kantor, mengenal kantor daerah, silakan aja. Sekretariat DPD RI Sumatera Utara mengaku selalu terbuka bagi semua elemen masyarakat dalam menampung berbagai masukan dan harapan yang hendak disampaikan agar ditindaklanjuti oleh anggota DPD RI. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai menerima kunjungan silaturahmi tim televisi Republik Indonesia Sumatera Utara dalam rangka terkait kerjasama publikasi kegiatan KPU. Pada kunjungannya di kantor KPU Kota Tanjung Balai di Jalan Sudirman, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai pada Senin sore kemarin, tim TVRI Sumatera Utara ini disambut Sekretaris KPU dan sejumlah komisioner KPU. Dalam perbincangan tersebut, kedua belah pihak membahas perencanaan kerjasama publikasi. Pada kegiatan KPU Kota Tanjung Balai memasuki tahapan Pilkada 2024. Sekretaris KPU Kota Tanjung Balai, Eka Siregar, mengucapkan terima kasih atas kunjungan tim TVRI Sumut dan berharap kerjasama ikut terjalin sehingga seluruh kegiatan KPU Kota Tanjung Balai dan tahapan Pilkada dapat dipublikasi di media TVRI yang merupakan media pemerintah Republik Indonesia. Pada kunjungan tersebut, pihak TVRI memberikan plakat sebagai cenderamata kebersamaan. TVRI dari Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, kami sangat bahagia dan gembira atas kehadiran tim TVRI kemari untuk menawarkan kerjasama. Memang Kota Tanjung Balai, kami Kota Tanjung Balai untuk kerjasama dengan pihak pemerintah agar apa yang kegiatan yang dilaksanakan KPU bisa terekam, terdata dengan baik di media, terutama medianya TVRI, media pemerintah. Seperti diketahui, TVRI Sumatera Utara siarannya dapat dijangkau melalui saluran digital di seluruh wilayah kabupaten kota di Sumatera Utara, diantaranya Kota Tanjung Balai. Kita beralih ke Kabupaten Toba, pemirsa. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba melakukan pengawasan terhadap rapat pleno terbuka penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan DPS-HP yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba baru-baru ini. Komisioner Divisi HPPH Bawaslu Toba, Daniel Sharon Pasaribu mengatakan, rapat pleno tingkat kabupaten bertujuan untuk melakukan koreksi dan rekapitulasi hasil pleno DPS-HP di tingkat PPK se-Kabupaten Toba, serta memperhatikan hasil pencermatan dan rekomendasi atau masukan dari Bawaslu Toba terkait data yang tidak memenuhi syarat TMS dan ganda. Rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan DPS-HP agar benar-benar berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang disampaikan oleh PPK tidak terdapat perbedaan data yang signifikan dengan data yang dimiliki oleh Bawaslu Toba. Bawaslu Toba melaksanakan sinergitas terhadap KPU dengan grup penyelenggara dan Forkopimda yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 ini. Daniel menyebutkan jangan sampai data yang diumumkan tidak sesuai. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu dan akan berdampak pada proses pengawasan yang akan dilakukan oleh Bawaslu. Daniel meminta agar hasil pengawasan Pantarlih
Daftar pemilih sementara hasil perbaikan DPSHP ini dilaporkan secara berjenjang, mulai dari pengawas tingkat desa, kecamatan, hingga Bawaslu RI dapat dipertanggungjawabkan. Bawaslu lahir karena masyarakat ingin ada lembaga terpercaya untuk mengawasi pemilu sehingga basisnya adalah kepercayaan. Karena basisnya kepercayaan hanya dapat dijawab dengan kerja terbaik, termasuk memastikan daftar pemilih akurat dan juga baik. Setelah dilakukan coklit, pada saat rapat dari rekapitulasi tersebut, DPT-nya mencapai 150.959, sekitar 1.475. Ada penambahan, ini bisa saja didapat dari jumlah pemilih baru. Jumlah pemilih baru itu didapat dari pelajar, anak-anak SMA. Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu menggelar rapat pleno terbuka terkait rekapitulasi daftar pemilih hasil dari pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih sementara untuk pemilu serentak tahun 2024 kemarin. Rapat dipimpin Ketua KPUD Labusel yang digelar di Ballroom Hotel Grand Suma, Blok Songo, Kecamatan Kota Pinang, dihadiri PPK dari 5 kecamatan di Labusel serta perwakilan TNI Polri dan juga pemerintah Kabupaten Labusel. Pada rapat pleno terbuka rekapitulasi dan pemutakhiran DPT sementara, terdapat 3 kecamatan yang memiliki data rekapitulasi yang tidak sinkron dengan data yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten sehingga dilakukan revisi. Pada kegiatan ini, Ketua KPUD Labuhan Batu Selatan, Saiful Bahri, mengatakan hasil rapat pleno terbuka dan menetapkan jumlah pemilih dalam daftar pemilih sementara dan tingkat kabupaten TPS sebanyak 617 dan jumlah pemilih 223.153 orang dan dalam rapat tidak ditemukan kejanggalan. Hanya saja saran perbaikan yang disampaikan rekan Bawaslu seperti data ganda antar kabupaten dalam provinsi atau data ganda antar kabupaten dalam provinsi. Ketua Bawaslu Labusel Effendi Pasaribu mengatakan di Kecamatan Torgamba, Silangkitang, dan Sungai Kanan, data yang hasil rekap ternyata tidak ada masalah. Hanya saja ada kesalahan penginputannya. Hal tersebut merupakan hal yang wajar dan berharap PPK kembali melakukan pencermatan yang mungkin terdapat salah tarik data atau salah jumlah data. Baik, kalau kita kembali ke rekapitulasi di tingkat kecamatan, ternyata ada beberapa data yang memang harus disesuaikan. Artinya hal ini Bawaslu menilai bahwa proses ini harus kita kembalikan terkait dia jumlah-jumlah yang harus memang sinkron. Tadi ada beberapa temuan kita di Kecamatan Torgamba, Kecamatan Silangkitang, dan Kecamatan Sungai Kanan. Namun kalau kita kembalikan ini datanya seperti data yang hasil rekap, ternyata tidak ada masalah. Hanya tadi kita lihat ada kesalahan penjemputan. Hal ini merupakan hal yang wajar di dalam hal kita lihat mungkin beban kerja. Makanya kita berharap kawan-kawan PPK kembali melakukan pencermatan terkait dia ada mungkin salah tarik data atau salah jumlah data. Itu aja yang paling kita lihat tadi. Dan kami dari Bawaslu secara resmi nanti meminta kepada kawan-kawan KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan akan melakukan pencermatan kembali terkait data-data tersebut supaya hasil yang dilakukan oleh Pantarlih ini sesuai dengan kenyataan di lapangan dan sesuai dengan sampainya di sistem informasi data pemilih SIDALI. Gerakan Cinta Tanah Air bagi masyarakat terus dikampanyekan agar seluruh masyarakat memiliki kepedulian dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Kampanye Cinta Tanah Air digelorakan oleh jajaran Polantas Polres Nias melalui pembagian atribut peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024. Pembagian stiker bendera merah putih pagi tadi langsung ditempelkan ke kendaraan bermotor warga yang melintas di sejumlah jalan protokol di Kota Gunung Stoli dan sejumlah pita merah putih yang dililit pada bagian lengan kanan setiap petugas dan pengendara yang dilakukan sebagai simbol semangat kemerdekaan. Aktivitas Polantas ini mendapat respon positif dari sejumlah pengendara yang menerima atribut kemerdekaan secara gratis. Salah seorang pengendara, Dinda, mengaku dengan kegiatan ini menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai warga negara Indonesia yang dahulu dijajah namun memperoleh kemerdekaan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan perjuangan bangsa Indonesia.
gratis ya. Kasat Lantas Polres Nias AKP Sonaha Milase mengatakan kesadaran setiap warga negara menghargai kemerdekaan juga dapat diwujudkan dengan ketentuan yang sudah diberlakukan, seperti ketaatan pada rambu-rambu lalu lintas. Cinta tanah air juga dapat diperluas melalui seluruh sendi kehidupan, seperti di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, serta dalam kehidupan berbangsa. Kegiatan yang kita laksanakan adalah pembagian 1000 stiker dan bendera dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Dan di sana kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kita merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah sebagian kita adalah cinta tanah air. Dan kita juga menuju Indonesia maju dan Indonesia emas. Pemirsa, dunia mixologi selalu menarik bagi seorang pramutama bar atau bartender. Keahlian meracik berbagai jenis minuman ini jadi pertaruhannya. Di belakang meja bar, posisi bartender layaknya seorang chef yang lihai meracik dan memadupadankan berbagai bahan dan juga bumbu makanan. Untuk mencari bartender berbakat dan berkualitas, perusahaan minuman asal Indonesia Tofiko Flavor Nation bersama Tristar Beverage mengadakan Journey to the Stage of Tofiko Bar Barista Challenge and Fun Championship. Kegiatan yang diadakan di Kopi Kereta Api Jalan Sena Medan siang tadi adalah program untuk meningkatkan mutu bartender lokal agar mampu bersaing di industri food and beverage level global. Sebanyak 30 bartender asal Kota Medan melakukan show off di hadapan para juri dan bersaing ketat dengan diuji berbagai kepiawaian yang dibutuhkan dalam industri minuman koktail dan mixologi. Menghadirkan 3 juri yang terdiri dari Tio Nugroho, Alfonso, dan Rahmat Sidarta. Penyelenggara kegiatan Denny Arsiandi atau yang akrab disapa Denny Saku mengatakan kompetisi ini mampu memberikan pengalaman serta meningkatkan kapabilitas dan kreativitas para bartender untuk pengembangan karir mereka. Selain membuka peluang, para bartender ini juga dipersiapkan untuk meningkatkan layanan bintang bagi para konsumennya. Total hadiahnya 35 juta rupiah, diharapkan para pemenang bisa lebih mengaktualisasikan dirinya di dunia bar nantinya. Teknik dan gaya pertunjukan juga pengetahuan tentang minuman menjadi hiburan tersendiri bagi konsumen dan pengunjung untuk melihat keahlian bartender dalam meracik minuman. Pagi ini kurang lebih ada sekitar 30 peserta dari beberapa kafe yang ada di Medan. Untuk pagi ini kategorinya adalah mixologi mocktail. Ada beberapa faktor yang bakal jadi penilaian, yaitu tentang yang baik tentang aroma, taster, penampilan, dan yang paling penting adalah tentang kebersihan dan keterampilannya. Pesannya dan harapan kita adalah setelah dari event ini ada bartender atau barista Kota Medan yang bakal bisa membawa Kota Medan bisa lebih baik untuk kejuaraan nasional berikutnya. Stage of Tofiko ini dirancang untuk menginspirasi keseruan ketika melakukan bartending dengan scotch melalui serangkaian tantangan berenergi tinggi untuk menguji keterampilan penting di dalam industri tersebut. Tidak hanya pertunjukan pembuatan koktail selama 10 menit, kegiatan Journey to the Stage of Tofiko menantang peserta yang berkompetisi untuk melakukan 5 tantangan berenergi tinggi untuk membuktikan kompetensi mereka dalam semua aspek yang diperlukan untuk menjadi bartender yang terbaik. Yaitu tujuannya untuk membantu para barista dan bartender menjadi lebih upgrade lagi, menjadi inovatif lagi. Maka dari itu kita siapkanlah wadah kompetisi ini. Yang ingin dicapai adalah tujuannya peserta bisa lebih berinovasi lagi dan lebih belajar lagi dan mempunyai pengalaman lebih dari adanya event ini. Di tiap daerah, karena di tiap daerah itu mempunyai culture yang berbeda-beda ya, lalu mempunyai ciri khas yang berbeda-beda, maka dari itu kita melihat seberapa jauh mereka menguasai ilmu dari daerah-daerah mereka sendiri, kayak gitu sih.
Kita beralih ke Kabupaten Samosir. Pemirsa, Huta Bolon dikenal sebagai perkampungan adat di Desa Pakpahan, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir yang telah berusia ratusan tahun. Perkampungan ini dikenal sebagai Kampung Huta Bolon Toga Pakpahan, tempat asal marga Pakpahan, keturunan dari Toga Pakpahan. Kabupaten Samosir yang dikelilingi Danau Toba yang terbentang luas ini banyak menyimpan sejarah tentang perkampungan asal-muasal marga pada suku Batak. Salah satunya sebuah perkampungan yang dinamai Huta Bolon yang sudah berusia ratusan tahun, yang merupakan tempat asal-muasal marga Pakpahan dari keturunan Toga Pakpahan di Desa Pakpahan, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir. Bukti sejarah perkampungan ini sudah berusia ratusan tahun. Dibuktikan bahwa di perkampungan ini ditemukan tumbuh pohon ambacang yang sudah termakan usia ratusan tahun dan sumur tua Mual Homban bin Tatar yang sudah ratusan tahun juga dan dianggap sakral sebagai tempat permandian leluhur marga Pakpahan. Hingga saat ini air dari sumur tua masih terus digunakan oleh warga kampung yang dominasinya dihuni oleh hutan Namora Pakpahan. Sementara kehidupan masyarakat di perkampungan Huta Bolon Toga Pakpahan dikenal sebagai kampung sejarah asal-muasal marga Pakpahan, yakni bertani dan berternak hewan. Salah seorang keturunan Huta Mamora Pakpahan, Henry Yunan Pakpahan, mengatakan sejarah perkampungan Huta Bolon yang sudah ratusan tahun dihuni Toga Pakpahan merupakan leluhur marga Pakpahan yang memiliki pohon tua dan sumur tua di perkampungan. Semasa hidup Toga Pakpahan, leluhur marga Pakpahan memiliki 3 orang anak, yakni Huta Raja Pakpahan, Huta Namora Pakpahan, dan Lumban Bosi Pakpahan. Serta makam para leluhur marga Pakpahan juga terdapat di perkampungan Huta Bolon. Makam-makam dari opung kami, dari Toga Pakpahan dan poparannya Huta Namora. Ada juga mual di bawah sana, dan satu lagi sebagai lambang dari Huta Bolon adalah Bonania Basang. Sudah ratusan tahun tapi karena sudah cukup tua akhirnya dimakan usia. Jadi kalau kita bicara Huta Bolon tidak bisa lepas dari Bonania Basang. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni melepas ribuan peserta lari Merdeka Sumatera Utara tahun 2024. Event lari 5 km dan 10 km ini digelar dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-79 dan menyambut PON ke-21. Semarak menyambut Hari Kemerdekaan tahun 2024 di Kota Medan semakin terasa. Hal tersebut terlihat dari ribuan peserta lari dengan memakai kostum nuansa kemerdekaan merah putih. Para peserta berkumpul di garis start, tepatnya di Nusa Dua Heritage, Jalan Putri Hijau, Medan. Tahun 2024 ini HUT RI ke-79 dengan mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Dengan tema ini, event Hari Kemerdekaan dapat menjadi motivasi hidup sehat untuk Indonesia Maju. Event menyambut Hari Kemerdekaan ini digelar dengan kategori lari 5 km dan lari 10 km. Panitia memberikan waktu 60 menit untuk kategori lari di 5 km dan 160 menit untuk kategori lari di 10 km. Pada kesempatan ini, pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni menyambut peserta lari di garis finish dan memberikan medali kepada para peserta lari yang telah sampai ke garis finish. Kegiatan ini juga dihadiri Wakapolda Sumatera Utara Brigjen Pol Roni Samtana. PJ Gubsu Agus Fatoni mengatakan selain menyambut Hari Kemerdekaan, Lari Merdeka Sumatera Utara 2024 ini juga sebagai ajang menyambut penyelenggaraan PON ke-21 Aceh Sumut tahun 2024. Pejabat Gubernur Sumatera Utara mengucapkan terima kasih kepada komunitas lari yang telah menyemarakkan Hari Kemerdekaan dan dapat mensosialisasikan PON ke-21 2024. Baru saja kita ikuti lari merdeka 5 kilo dan 10 kilo. Ini semua kita laksanakan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan juga kita menyambut penyelenggaraan PON 21 dan Sumatera Utara sebagai tuan rumah yang telah ikut bersama-sama memeriahkan acara ini. Ini sebagai bentuk komitmen kita untuk bisa bersama-sama kita menunjukkan kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara kita bahwa kita siap untuk menjadi tuan rumah. Kita siap untuk melaksanakan PON 21 di Sumatera Utara dan kita akan sukseskan bersama.
Kita beralih ke Kabupaten Labuhan Batu Selatan, pemirsa, mengajak pelajar tertib berlalu lintas. Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Labuhan Batu Selatan melaksanakan kegiatan Police Goes to School yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri Kampung Rakyat kemarin. Kegiatan Police Goes to School merupakan program gagasan Polri untuk memberikan kegiatan pendidikan di sekolah oleh anggota Polri melalui metode sosialisasi, ceramah, dan juga seminar. Hal ini yang dilakukan Satuan Lantas Polres Labuhan Batu Selatan kepada siswa SMA 1 yang berada di kelas 12 terkait tata tertib berlalu lintas di saat berkendara. Selain itu, tim yang dipimpin Kanit Turjawali ini juga memberikan edukasi dampak buruk dari tidak mematuhi peraturan lalu lintas, penggunaan knalpot borong, dan geng motor agar para siswa terhindar dari perbuatan yang melawan hukum dan mematuhi peraturan lalu lintas untuk keselamatan diri. Kanit Turjawali Polres Labuhan Batu Selatan, Ibtu Holpinder Sinaga mengatakan, pemberian Dikmas Lantas kepada siswa SMA Negeri Kampung Rakyat dan arahan agar para siswa dapat mematuhi peraturan lalu lintas yang diprioritaskan kepada siswa. Ketika mengendari sepeda motor, selalu menggunakan helm standar, tidak berboncengan lebih dari 2 orang, dan para siswa dihimbau tidak menggunakan knalpot yang blong karena dapat mengganggu pengguna jalan lain. Arahan kita supaya para siswa yang ada di SMA Negeri Kampung Rakyat ini untuk mematuhi peraturan lalu lintas, antara lain yang paling utama, yang paling prioritas, supaya para siswa ketika mengendarai sepeda motor selalu menggunakan helm yang standar, ya. Kemudian tidak diperbolehkan berboncengan lebih dari 2. Berbonceng 3 tidak boleh. Kemudian kami harapkan juga kepada para siswa tidak boleh memakai knalpot yang blong yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat pengguna jalan lainnya. Tidak boleh juga memakai alkohol, minum alkohol ketika mengendarai sepeda motor, dan tidak boleh mengendarai sepeda motor yang di bawah umur. Mereka sosialisasi ini semoga nanti anak-anak kami yang telah diberikan wejangan-wejangan dari Bapak semoga menambah wawasan sekaligus pengetahuan tentang apa saja yang dipaparkan oleh Bapak dan Ibu di. Ya, pemirsa, Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal tersebut mengamanatkan semua warga negara tidak terkecuali anak-anak penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pendidikan. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 dalam upaya mencanangkan penyelenggaraan pendidikan khusus atau memberikan layanan khusus untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Layanan tersebut dikenal dengan istilah layanan pendidikan inklusif. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar persamaan hak bagi setiap warga negara dalam hal aksesibilitas memperoleh pendidikan. Di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait perlindungan anak serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 terkait sistem pendidikan nasional. Menurut Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, pengertian pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan ataupun pembelajaran. Dalam satu langkah pendidikan secara bersama-sama peserta didik lainnya, pendidikan setingkat SLTA di Sumatera Utara yang menerima anak didik penyandang disabilitas adalah SMA Negeri 2 Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Lubuk Pakam Sari Mandoro mengatakan SMA Negeri 2 Lubuk Pakam sudah 11 tahun menerima siswa penyandang disabilitas. Pada tahun ini ada 7 orang yang menimba ilmu dan mendapatkan perlakuan yang sama dengan siswa lainnya. Di sini guru kan menerangkan di papan tulis untuk membagikan tugas saya juga harus saya kirim ke guru, maka bisa melalui WA. Kemudian
ketika guru memberikan keterangan, menerangkan di depan ada sesuatu yang ditulis di papan tulis, saya selalu minta tolong kepada rekan saya yang semeja dengan saya untuk membacakan apa yang disampaikan guru depan. Kemudian guru akan selalu memberikan kesempatan bagi saya untuk bertanya ataupun kembali guru juga menanyakan sejauh mana saya memahami. Kalau masalah respon dari teman-teman saya, baik di sekelas maupun kenalan di luar kelas, ya saya rasa sangat cukup baik. Nah, saya merasa mereka benar-benar memberikan perhatian. Dipercaya oleh Dinas Provinsi Sumatera Utara sebagai sekolah inklusif. Jadi untuk tahun ini ya jumlah pesertanya ada 7 orang. Ada di kelas 10 2 orang, di kelas 11 4 orang, di kelas 12 1 orang. Di dalam keseharian baik itu dalam proses belajar mengajar ya, kita biasakan sama dengan orang-orang yang atau siswa yang normal ya, di mana guru-gurunya yang masuk ke sana memang sudah kita lakukan bimbingan teknik. Ya pemirsa, krisis air bersih terus dirasakan para pelanggan PDAM Tirta Umbu milik Pemkab Nias Gunung Sitoli. Akibat minimnya debit air dari sumbernya karena faktor kemarau, para konsumen beralih membeli air untuk kebutuhan mencuci dan juga memasak. Krisis air bersih yang melanda kota Gunung Sitoli akibat terganggunya distribusi dari perusahaan PDAM Tirta Umbu karena faktor kemarau berdampak pada minimnya debit air dari daerah sumbernya, sehingga kini belum ada solusi maksimal untuk mengatasinya. Sementara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memasak dan juga mencuci, warga harus membeli air bersih. Kondisi ini menjadi kesempatan kerja dan meraup keuntungan bagi remaja yang sehari-hari menjual air bersih. Dengan menggunakan bak tangki isi 1.500 liter yang diangkut melalui mobil pickup disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Salah seorang penjual jasa air bersih, Christoph, mengatakan setiap harinya mereka mendapat keuntungan hingga mencapai 1 juta lebih, termasuk untuk biaya perawatan kendaraan yang mereka gunakan. Untuk soalnya krisis air di sini di Kota Gunung Sitoli, soalnya kami mau membantu masyarakat di sini. Pamnya memang kurang lancar. Kurang lancar kayaknya. Jadi ini udah lama melakukan kegiatan ini. Udah lama, Pak. Pemirsa, semarak dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 bertemakan Nusantara Baru Indonesia Maju, Dinas PUPR Mandeli Natal menggelar berbagai perlombaan dan bakti sosial dengan menyantuni anak yatim. Lomba kukur kelapa menggunakan alat tradisional yang dilakukan pasangan suami istri dari instansi pemerintahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang dilakukan secara bergantian diiringi dengan musik. Dan semarak perlombaan lempar bola kecil, setiap kelompok juga terlihat meriah. Setiap kelompok harus mengumpulkan bola sebanyak-banyaknya yang dilempar ke belakang akan menjadi juara. Tidak kalah meriah dari perlombaan lainnya, lomba memindahkan tepung ini juga cukup meriah. Setiap kelompok harus berhati-hati untuk memindahkan tepung menggunakan piring ke piring. Temannya di belakang yang ada pada akhirnya ditimbang untuk mengetahui berapa berat tepung yang berhasil diselamatkan. Pengumpulan tepung yang paling banyak akan mendapatkan hadiah yang telah disiapkan panitia. Sementara lomba pecah balon dan lomba lari goni pakai helm serta lomba tarik tambang juga ikut meriahkan semarak Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79. Perlombaan ini bertujuan untuk dapat menjalin silaturahmi antar sesama staf Dinas PUPR dan bentuk rasa syukur atas kemerdekaan RI. RI yang ke-79. Ada beberapa lomba tadi yang sudah kita laksanakan, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Antara lain tarik tambang, kemudian balap karung pakai helm, lempar bola, kemudian kelapa yang untuk ibu-ibu Dharma wanita beserta keluarga. Kan saya seluruh bidang-bidang dapat bekerja lebih baik lagi, lebih giat lagi, lebih semangat. Dan mudah-mudahan dapat menuntaskan seluruh agenda-agenda program-program. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Rabu 14 Agustus 2024. Halo Sobat BMKG, bertemu lagi dengan saya Fauzia.
Perakiraan Cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Rabu 14 Agustus 2024. Pada pagi hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Nias Selatan, Nias Utara, dan sekitarnya. Pada siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir di beberapa wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat disertai petir terjadi di Dairi, Humbang Hasundutan, Pak Barat, Samosir, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Pada malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Pada dini hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan ringan terjadi di wilayah Deli Serdang, Labuan Batu Selatan, Langkat, Mandailing Natal, Nias Selatan, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara. Suhu udara berkisar antara 14 sampai 35 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 50 sampai 99%, arah angin bertiup dari arah barat hingga tenggara dengan kecepatan 4 sampai 18 km per jam. Tidak terpantau titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 12 Agustus 2024. Dihimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah pegunungan, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Dan pemirsa, informasi dari BMKG tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Audranda Rolinka pamit undur diri dari hadapan Anda. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.